Halo dokter, kapan ya singultus atau cegukan pada pasien butuh obat? Apakah semua pasien? Yuk kita bahas! Cegukan dibagi menjadi dua, akut atau yang berlangsung kurang dari 48 jam, dan persisten atau yang berlangsung lebih dari 48 jam hingga bisa sampai 1 bulan. Cegukan akut biasanya bisa ditangani tanpa obat. Salah satunya yang paling terkenal adalah inspirasi supramaksimal, lalu menahan nafas selama 20 detik, atau menelan air dengan cepat dan kuat. Nah, tapi untuk cegukan yang persisten, biasanya cenderung punya etiologi yang multifaktorial, dan perlu dikasih terapi yang spesifik, seperti menggunakan obat-obatan. Selain kondisi cegukan yang persisten, indikasi pemberian obat pada cegukan adalah jika kondisi tetap belum membaik setelah penanganan tanpa obat, dan jika cegukannya sudah sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Pemberian obat ini hanya untuk menangani simptomatik dari cegukan saja ya, demi kenyamanan pasien. Caranya dengan memengaruhi neurotransmitter yang berkaitan dengan refleks cegukan, seperti dopamin dan serotonin. Nah, apa saja nih yang jadi pilihan utama obat untuk cegukan? Oh iya, udah pada tahu belum kalau Alamedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang! Pilihan pertama yang direkomendasikan FDA adalah chlorpromazine. Iya, obat antipsikotik ini menjadi pilihan utama karena memiliki sifat antagonis terhadap reseptor dari berbagai neurotransmitter sentral dan juga perifer. Untuk pemberiannya bisa secara peroral dengan dosis 25-50 mg 3 kali sehari. Dan bisa juga melalui intravena dan intramuskular dengan dosis 100 mg yang pemberiannya dibagi dalam 4 kali pemberian. Chlorpromazine yang diberikan secara intravena atau intramuskular sudah terbukti efektif loh, sekitar 80%. Tapi bisa menimbulkan hipotensi. Nah, ada tipsnya nih biar bisa cegah terjadinya hipotensi, yaitu sebelum kasih chlorpromazine, pasien diberi cairan infus seperti ringan laktat atau NaCl sebanyak setengah sampai 1 liter terlebih dahulu. Terus kalau dari obatnya sendiri, apa aja efek sampingnya? Chlorpromazine ini bisa menyebabkan ngantuk, mulut kering, dan resistensi urin, mau dia diberikan secara IV, IM, ataupun per oral. Dan efek samping yang lebih seriusnya bisa menimbulkan dyskinesia tardif, yaitu adanya gerakan otot yang tidak terkendali secara berulang. Ini harus diedukasikan ke pasien ya. Selain itu, haloperidol juga bisa menjadi alternatif dari chlorpromazine yang bisa diberikan ke pasien sebelum tidur. Efek sampingnya juga mirip, yaitu ngantuk dan dyskinesia tardif juga. Eits, tapi pemberian antipsikotik itu tidak pasti langsung berlaku untuk semua pasien cegukan persisten ya. Tetap harus lihat lagi ke kondisi pasiennya itu sendiri. Misal, cegukan pasien itu berkaitan dengan kondisi GERD, maka yang jadi lini pertama pengobatannya adalah obat-obatan golongan proton pump inhibitor atau PPI, antasida, dan antihistamin, yang bisa mengurangi distensi lambung. Oh iya, ada juga alternatif lainnya yaitu pakai metoclopramid, yang kita kenal sebagai obat anti mual. Ada loh penelitian yang udah buktiin kalau metoclopramid ini efektif untuk cegukan yang persisten. Nah, untuk pemberiannya bisa dengan dosis 10 mg 3 kali sehari untuk cegukan yang terus-menerus. Jangan lupa juga untuk tetap edukasikan ke pasien terkait reaksi distonik akut yang mungkin muncul dari efek samping obat. Sip, itu tadi pilihan utama pengobatan pada cegukan. Penting untuk selalu ingat pemilihan obat pasien harus sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Untuk lebih detailnya, bisa dokter baca di artikel Alamedica melalui link pada description box di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alamedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu update sama video-video Alamedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica!